Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, kelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Secara luas, konsep kepemilikan dan kekayaan apabila dikaitkan dengan hak, maka ditinjau dari segi hukum. Dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya, hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan, karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu, baik secara material maupun imaterial. Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian atau industrial right yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak yang meliputi bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan kesusastraan. Hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Terdapat 3 jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu benda bergerak seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi, dan sebagainya. Kedua, benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik. Yang ketiga, benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Selanjutnya, klasifikasi hak kekayaan intelektual atau HAKI. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi 2, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain yang melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Sifat hak cipta yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan, harus tertulis atau bisa dinotaris atau di bawah tangan. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak pemegang hak cipta yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak cipta yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hak kekayaan industri, hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis atau geographical indication. Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum HAKI di Indonesia dapat ditemukan dalam 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian perjanjian internasional. Yang pertama, Berne Convention tahun 1883 tentang hak cipta. Yang kedua, Paris Convention tahun 1886 tentang paten, merek, dan desain industri. 3. Perjanjian TRIPS WTO tahun 1994 dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan teknis antara lain WTC, WPPT, Madrid
protokol, dan PCT. Tujuan dan sifat haki. Berikut ini adalah tujuan dari penerapan haki. Yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga hak yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Haki bersifat eksklusif dan mutlak artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Dan yang terakhir, prosedur mengajukan permohonan haki. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki karya intelektual benar-benar terbarukan. Artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas 1. Judul invensi, latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. 2. Uraian singkat invensi yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. Yang ketiga, uraian lengkap invensi yang menerangkan mengenai bagaimana cara melakukan invensi. Yang keempat, gambar teknik jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Yang kelima, uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Yang keenam, abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf. Yang ketujuh, klaim yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor sehingga layak mendapatkan hak paten. Persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali diperpanjang masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Persyaratan formil tersebut adalah: A. Surat pernyataan hak yang merupakan pernyataan pemohon paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. B. Surat pengalian hak yang merupakan bukti pengalian hak dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. C. Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. D. Fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan. E. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir jika pemohon adalah badan hukum. F. Fotokopi NPWP badan hukum jika pemohon adalah badan hukum. Dan G. Fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.